Selamat siang Pak Putro, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan presentasi kami mengenai intercooler pada Innova Reborn 2.4. Kelompok kami beranggotakan Weston Herman, Darren Mitchell, James Hans, dan Andreas Abednego Rajani Sinaga. Untuk problem kita di sini ada turbocharger. Turbocharger itu merupakan suatu cara untuk meningkatkan performa mesin kendaraan, di mana penggunaannya itu mengakibatkan peningkatan udara yang masuk dari silinder mesin dan memompa udara yang banyak. Namun penggunaan turbocharger mengakibatkan udara mengalami peningkatan temperatur sampai 150 derajat Celcius dan penurunan densitas. Jadi IAC atau intake air cooler ini berfungsi untuk menurunkan temperatur udara sebelum masuk ke ruang bakar dengan tujuan meningkatkan massa udara yang masuk. Seperti di gambar ini. Pada gambar titik hitam di mana IAC on, eh, massa udara menjadi lebih banyak ketimbang ketika IAC off. Untuk desainer requirements, di sini kita memilih untuk mampu menurunkan temperatur keluar turbo atau T intake air hingga lebih kecil daripada 50 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan kita ingin mendekati temperatur ambien. Untuk pressure drop yang kita tetapkan itu adalah 3% karena untuk 3% sendiri merupakan kompromi terbaik untuk perpindahan panas dan performa mekanis. Dimana kalau misalnya kita setting di 5%, tekanan udaranya akan susah payah untuk dinaikkan oleh turbocharger. Selanjutnya, intercooler ini perpindahan panasnya terdapat pada konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk constraint dan limitation sendiri, di mana ada geometric constraint, di mana kami menetapkan kalau volume intercooler harus muat di dekat mesin kendaraan dan tidak menambah beban kendaraan secara signifikan. Materialnya juga harus tahan sampai temperatur 150 derajat Celcius dan juga tahan korosi. Durability constraint di mana intercooler harus memiliki ketahanan terhadap getaran mesin, siklus termal yang berulang, serta tekanan udara yang tinggi untuk jangka waktu yang lama. Terakhir adalah sistem integration constraint di mana intercooler harus dapat terintegrasi dengan sistem turbocharger dan intake manifold tanpa mengganggu performa sistem secara keseluruhan. Selanjutnya ada given quantities di mana di sini kami mengumpulkan data temperatur maksimum, tekanan, dan kelembapan maksimum dari Kota Bandung dimulai dari bulan Januari sampai Desember. Selanjutnya ada given quantities dari Innova Reborn 2.4 sendiri, yaitu di mana SUV dengan bermesin 2GDF TV 2393 cc dengan teknologi variable nozzle turbo dan intercooler, tekanan maksimum 149 PS dengan 3400 RPM, di mana dimensinya 4,7 kali 1,83 kali 1,8 meter kubik, jarak sumbu roda 2,7 meter, luas bor kali stok 9,2 kali 90 mm kubik, rasio kompresi 15,6:1, dan massa mobil 1810 kilo. Untuk simplification, di sini kita memilih sistem intercooler dengan tipe air to water, di mana lebih efisien dan lebih kecil, yang di mana lebih muat untuk geometric constraint kami. Radiasi panas yang diperhitungkan hanya berasal dari permukaan aspal jalan serta komponen mesin yang beroperasi. Lalu juga tidak ada asumsi mengenai tidak ada faktor faktor fouling. Dan terakhir juga asumsi efisiensi isentropik kita ambil di nilai 75%. Selanjutnya kami menghitung perhitungan total beban termal, di mana di sini kita menghitung Q-rate aspal dan Q-rate mesin. Di sini ada data-data untuk luas permukaannya, ada data emissivity aspal, emissivity mesin, view faktor dari aspal, dan view faktor dari mesin, di mana hasil perhitungan kita memperoleh Q-rate aspal sekitar 5,551 watt, Q-rate mesin sekitar 2,461 watt. Untuk beban konveksi udara itu ada beban konveksi udara secara vertikal dan secara horizontal, di mana kita memperoleh H vertikal sekitar 2,474, H horizontal 6,455, dengan luas permukaan dari sisi samping itu 30 kali 30 cm, dan temperatur kap mesin sekitar 85 dan temperatur intercooler 45,5 diperoleh Q konveksi sekitar 40,52 watt. Ini Q konduksi diperoleh dari tabel yang dihitung dengan menggunakan
kalkulator untuk penghitungan beban udara sendiri diperoleh nilai 10.044,038 watt. Dan jika ditotalkan dari ketiga beban termal ini diperoleh nilai 10.092,57 watt. Selanjutnya kami akan menentukan ukuran dari heat exchanger intercooler ini sendiri eh, berdasarkan eh, suatu buku yaitu Heat Exchanger Design Basics gitu. Nah, pertama-tama kami menentukan dulu temperatur eh, untuk aliran air pendinginnya, yang dimana kami melakukan iterasi untuk berbagai eh, beda temperatur. Di sini kami memilih 3 derajat Celcius, 8 derajat Celcius karena untuk mass flow rate-nya itu didapat sekitar 0,3 kilogram per second. Ya, yang dimana ini adalah angka umum untuk aliran udara dalam heat exchanger di intercooler. Selanjutnya kami menentukan flux massa dari udara dan air dan didapat bahwa udah flux massa dari air sendiri lebih besar sehingga untuk aliran air menjadi yang lebih kritis dalam perhitungan ini. Kemudian di sini kami juga ada menghitung RE untuk aliran yang lewat dalam heat exchanger ini. Di sini kami eh, mengambil suatu grafik yang menjelaskan nilai-nilai konstanta yang kami pakai dalam geodara untuk geometri finish tertentu. Selanjutnya kami dapat menghitung NTU juga yang bisa dilihat di bawah nilainya. Setelah itu kami menghitung tinggi fin yang kami gunakan. Di sini sudah ada geometri-geometri dasar dari jenis fin yang kami gunakan. Jadi secara tidak langsung kami menggunakan geometri ini yang kemudian ukuran heat exchanger keseluruhannya akan kami tentukan. Di sini kami menghitung overall heat transfer coefficient dari udara dan air yang dapat dilihat di sini dan juga kami menghitung efisiensi permukaan. Selanjutnya, kami juga menghitung surface area density untuk udara dan air, perhitungan thermal total resistansi untuk heat exchanger ini. Kemudian kami menghitung surface area untuk udara dan air. Selanjutnya kami juga menghitung untuk perhitungan panjang dari heat exchanger kami. Dari perhitungan panjang sebelumnya itu kami mendapatkan jumlah pas dari heat exchanger yang kami gunakan dan didapatkan nilai sekian. Dari nilai pas tersebut kami bisa mendapatkan nilai luas dari wallnya dan didapatkan nilai sekian dengan rumus yang sudah ada di buku seperti sebelumnya dan kami mengabaikan nilai fouling factor dan rumusnya bisa dipersingkat lalu mendapatkan nilai U1. Dari nilai U1 tersebut, kami melakukan iterasi selanjutnya dengan data parameter yang di bawah hasilnya, dan didapatkan nilai W-nya sebesar W udara sebesar 0,186 dan W air sebesar 0,445. Untuk W sendiri adalah lebar. Lalu perhitungan pressure drop. Rumus pressure drop ini didapatkan dari buku yang sudah kami pakai sebelumnya dan dipersingkat. Karena ada beberapa faktor yang bisa kami abaikan. Dan didapatkan nilai sekian untuk udara dan untuk air. Next. Untuk pemilihan jenis heat exchanger, kami menggunakan plated fins karena memiliki thermal efficiency yang sangat tinggi dan memiliki luas permukaan per volume yang tinggi juga. Next, untuk pemilihan bahan pada fins, kami mengambil aluminium murni dengan data yang sudah diberikan pada tabel. Eh, Aluminium murni itu memiliki nilai konduktivitas thermal yang tinggi, dan itu memungkinkan perpindahan panasnya itu dari udara bertekanan ke media pendinginnya itu berlangsung secara efektif. Dan dia itu aluminium murni itu nggak berat, jadi bagus. Dan material ini tuh bisa mudah dibentuk untuk menjadi fin tipis melalui proses rolling dan brazing, serta memiliki ketahanan korosi yang baik. Sebagai alternatif, kami mengambil duralumin karena kekuatan mekaniknya tinggi, namun konduktivitas thermal sangat rendah, sehingga bisa menurunkan performa. Eh, Sementara itu, untuk tembaga murni, kami tidak mengambilnya karena beratnya itu sangat tinggi, walaupun walaupun konduktivitas thermal itu bagus. Untuk plate, untuk pemilihan bahan pada plate, kami mengambil aluminium alloy dengan data yang sudah diberikan pada tabel berikut.
Em, Aluminium seri ini tuh merupakan material yang umum digunakan pada core heat exchanger otomotif karena memiliki kemampuan brazing yang baik serta kompatibel dengan fin aluminium. Nah, untuk alternatif ya, kami mengambil stainless steel. Stainless steel itu memiliki ketahanan korosi yang sangat baik, namun konduktivitas thermal itu sangat rendah sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan. Dan untuk kuningan atau brass memiliki konduktivitas thermal yang lebih baik daripada stainless steel, namun tetap lebih rendah daripada aluminium dan memiliki massa jenis yang jauh lebih tinggi sehingga kurang menguntungkan untuk mobil. Untuk pemilihan bahan pada casing atau penutup heat exchanger ya, kami mengambil aluminium alloy dengan data yang sudah diberikan pada tabel berikut. Aluminium ini memiliki keseimbangan yang baik antara kekuatan mekanik dan berat ringan dan juga kemampuan manufaktur yang mudah. Selain mampu menahan tekanan operasi dengan data yang sudah diberikan, aluminium ini tuh tahan akan korosi dan dapat diberikan perlindungan tambahan melalui anodizing atau coating. Lalu sebagai alternatif, kami mengambil cast aluminium karena pembuatan geometrinya itu sangat mudah untuk yang geometri kompleks, namun biaya lebih rendah. Namun konduktivitas thermalnya itu jauh lebih rendah, sehingga lebih cocok digunakan pada casing daripada bagian lain dan berfungsi sebagai media perpindahan panas utama. Lalu untuk stainless steel IC316 itu memiliki ketahanan korosi yang baik, tetapi bobotnya itu sekitar 2 kali lebih berat daripada aluminium yang kita gunakan. Next, untuk pemilihan secondary heat exchanger, kami tidak membutuhkan spesifikasi khusus yang banyak. Yang penting dengan Q yang kami sudah dapatkan sekitar 10.000 watt atau 10 kW, 10 kW, nilai yang kita butuhkan itu Q-max-nya tidak terlalu tinggi sehingga kita bisa mengambil value intercooler dan juga yang lainnya. Namun untuk kenapa kami mengambil value intercooler? Karena dia itu memiliki dimensi yang terbilang lumayan kecil dibanding yang lain, nilai UA yang lebih baik, dan juga tipe konstruksi yang terbilang mudah karena dia itu flat top. Oke, baik, next. Selanjutnya adalah simulasi ANSYS, di mana kami melakukan eh, pemodelan serta analisis menggunakan ANSYS. Untuk model dari intercooler ini kami mengikuti apa yang sudah kami dapat dari perhitungan sebelumnya. Yang pertama-tama itu kami melakukan eh, pencarian residual data, karena ini data yang nanti akan dibutuhkan untuk mencari temperatur yang temperatur pada static temperatur. Eh, Residual data ini dilakukan sebanyak 100 kali iterasi, namun karena terjadi sedikit error, sehingga data yang didapatkan itu hanya 46 iterasi. Namun dari 46 data iterasi itu dapat dilihat pada grafik bahwa eh, ger- sif- sifat grafik tersebut mengalami penurunan. Selanjutnya kami juga eh, melakukan surface sinusodial dan didapatkan mass weight average pada field variable temperatur, yaitu lebih eh, spesifiknya itu static temperatur pada air outlet compress, yaitu sebesar 364,3509 Kelvin, dan pada water outlet phase sebesar 362,6688 Kelvin. Kami juga mencari static temperatur contour distribution dengan dan didapatkan distribusi suhu sekitar maksimal itu 414 Kelvin dan minimum itu 313 Kelvin. Kami juga mendesain intercooler tersebut menggunakan SolidWorks berdasarkan ukuran-ukuran yang didapatkan dari sebelumnya. Dan berikut adalah gambar fin sama shell-nya pada SolidWorks. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.